Tentang menentukan asam basa dan pH dari senyawa larutannya, gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan indikator universal. Nah, untuk mengetahui pH suatu senyawa itu kita bisa menggunakan indikator universal, gitu ya. Dari kertas ini nanti dicelupkan di salah satu larutannya, kemudian nanti kita lihat dia berada di pH berapa gitu. Alat yang kedua itu adalah pH meter. Kalau pH meter digital ini sudah bisa langsung digunakan ketika dia dicelupkan di larutan A atau larutan B, itu nanti dia sudah bisa menunjukkan berapa pH-nya. Kalau yang ini dia hanya menunjukkan perkiraan pH gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kita bisa menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Tapi kalau kertas lakmus merah dan lakmus biru itu hanya bisa menentukan dia ini termasuk asam atau basa gitu. Nah, yang pertama akan kita lakukan itu kita akan mengetahui senyawa ini dia termasuk senyawa asam atau senyawa basa. Kemudian nanti kita juga lihat berapa pH dari senyawa itu gitu ya. Nah, misalnya ini asam cuka gitu ya. Asam cuka ini ketika kita cek dengan lakmus biru ini dia berubah menjadi merah. Kemudian untuk selanjutnya ketika lakmus merah ini saya celupkan, dia tetap ya, warnanya tetap merah. Sekarang kita cek pH-nya. Nah, kemudian tadinya kuning berubah menjadi berwarna merah ya. Berarti tapi merahnya merah muda, berarti kisaran pH-nya itu sekitar 3 dan 2 gitu ya. Selanjutnya kita coba pada senyawa larutan HCl. Ini ketika lakmus merah saya masukkan di larutan HCl, dia merah tetap merah. Kemudian ketika lakmus biru ini saya masukkan, dia yang tadinya biru jadi merah. Berarti bisa dikategorikan dia senyawa asam. Terus kita cek lagi kisaran pH-nya. Kisaran pH-nya ini dia merahnya pekat ya. Berarti perkiraannya dia pH-nya antara 1 dan 2. Selanjutnya adalah ini CaOH 2 kali. CaOH 2 kali ini kita cek untuk lakmus biru. Lakmus biru ini ketika biru dia tetap biru. Kemudian kita celupkan. Nah, lakmus merahnya berubah menjadi biru. Berarti bisa dikategorikan dia termasuk basa. Terus kita cek pH-nya. Nah, pH-nya dia berada di warna biru ya, birunya biru tua ya, berarti sekitar mungkin 10 lebih ya. Maka bisa digolongkan dia sebagai basa kuat.
Selanjutnya adalah NH4Cl. NH4Cl itu namanya amonium klorida. Kita cek. Nah, ketika lakmus biru saya masukkan ke sini, ini dia berubah menjadi pink ya, warnanya pink. Kemudian merah, tetap merah, berarti bisa dikategorikan dia asam. Kita cek pH-nya. pH-nya itu kuning ya, berarti kisarannya antara pH 6 dan 5 gitu, berarti sekitar 6 dan 5. Nah, selanjutnya itu H2SO4. H2SO4 ini ketika lakmus biru saya celupkan, dia berubah warna dari biru menjadi merah. Kemudian yang merah ketika dia dicelupkan, dia tetap merah. Sekarang kita cek berapa perkiraan pH-nya. Nah, perkiraan pH-nya dia merah ya, berarti kisaran pH-nya sekitar pH 1. Kalau pH-nya 1 berarti bisa dikategorikan dia asam kuat. Sekarang ke larutan selanjutnya, yaitu larutan KOH atau kalium hidroksida. Nah, biru kita masukkan lakmus biru, dia tetap warnanya menjadi biru, tetap biru gitu ya. Kemudian kalau yang lakmus merah kita celupkan, dia berubah menjadi biru, berarti bisa dikategorikan dia basah. Selanjutnya kita cek berapa kisaran pH-nya. Nah, kisaran pH-nya karena dia birunya pekat ya, ini padahal hanya hijau tua ya, ini dia biru, nah bisa dikategorikan dia pH-nya lebih dari 10, berarti dia bisa dikategorikan sebagai basa kuat. Larutan selanjutnya adalah NaOH. NaOH itu nama senyawanya adalah natrium hidroksida. Natrium hidroksida ketika lakmus biru ini kita celupkan, itu dia tidak ada perubahan ya, biru tetap biru. Selanjutnya yang merah, kertas lakmus merah ini kita celupkan, dia berubah warna ya. Yang tadinya merah dia jadi biru. Terus kita cek perkiraan pH-nya. Perkiraan pH-nya ini dia 10 ya, warnanya sama ya dengan angka 10, berarti pH-nya 10 perkiraannya 10, berarti dia bisa masuk sebagai basa kuat. Terus sekarang kita cek yang CuOH 2 kali atau nama senyawanya adalah tembaga 2 hidroksida. Itu kita coba saat lakmus biru ini kita celupkan, dia warnanya tetap gitu ya, tetap biru. Kemudian kita cek dari merah, lakmus merah ini ketika dicelupkan, dia berwarna merah ya. Kemudian kita cek pH-nya.
pH-nya ini kuning ya, berarti pH-nya kisarannya 6 ke 7 ya, 6 ke 7. Kemudian kita coba yang C2H5OH atau etanol. Etanol ini kita cek ketika lakmus biru dia tetap biru, kemudian merah dia tetap merah, berarti dia netral ya. Kemudian coba kita cek ketika kuning ini dia pH-nya berubah atau tidak. Ternyata tidak berubah ya, berarti kisaran pH-nya ini antara 6 dan 7. Sekian praktikum hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.